Halo, halo. Kita mulai sekarang aja ya. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Jelas. Kedengeran Masih nggak? Kak. Oke, kita mulai aja ya. Udah direkam juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan lagi, nama saya Misbahudin, asisten beton prategang. Di sini mau ngejelasin terkait progres 4, tugas besar beton prategangnya. Oke. Ini udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah Kak. Aman, Kak. Oke, makasih. Ya, jadi untuk kali ini progres 4 tugas besarnya itu adalah di bab 7 dan bab 8. Jadi kan kemarin kalian sudah ngerjain dari bab 1 sampai bab 6 ya. Dan di progres 4 ini itu kalian ngerjain bab 7 itu pengecekan defleksi, dan yang bab 8 itu adalah desain penampang kondisi ultimate LRFD atau penulangannya. Dan nanti di progres terakhir itu di bab 9 dan bab 10 sama lampiran gambar tekniknya. Oke, jadi yang pertama itu adalah bab 7 mengenai defleksi. Jadi di bab ini kita itu mau ngecek persyaratan daripada lendutan dari struktur kita. Jadi di sini akan ada pengecekan lendutan daripada beam kita atau balok pre-stress kita, dan juga nanti ada pengecekan pengecekan lendutan untuk pelat kita. Jadi yang pertama adalah pengecekan untuk rendutan dari balok prategang kita. Jadi untuk balok prategang itu sendiri ada beberapa defleksi. Yang pertama itu defleksi saat transfer. Jadi defleksi saat transfer ini adalah defleksi pada saat proses pertama kali. Jadi pertama kalinya itu adalah pada saat proses jacking. Jadi ini adalah saat proses jacking pada beton prategang dengan nilai P jacking. Jadi nanti yang digunakan di sini adalah masih P jackingnya gitu, yang didapatkan daripada bab 5, yang mana yang kalian udah kerjakan sebelumnya gitu. Dan perlu diingat bahwa PJking yang digunakan itu adalah untuk setiap tendon. Jadi ini sebagai contoh, misal kalian pakai 3 tendon dalam tugas besar kalian. Jadi misalnya kalau misalnya kalian pakai 3, jadi PJking-nya itu sepertiga dari PJking total gitu kan. Atau kalau misal kalian pakai 2, jadi setengah daripada PJking total. Eh, Gampang gitu aja sih. Terus untuk rumus defleksinya untuk di tengah bentang itu dari persamaan statika aja. Ini bisa langsung dapat bahwa defleksi di tengah bentang itu sama dengan ini. Jadi 5 dikali W net dikali L pangkat 4 per 384 dikali EC. EC ini adalah modulus elastisitas dari konkrit kita dikali I efektif, inersia efektif. Jadi L itu kan udah tahu, yaitu adalah panjang bentang girder kalian berapa. Lalu I efektif itu adalah momen inersia efektif yang memperhitungkan saat beton mengalami crack. Jadi eh, yang penting adalah kita mau lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah beton kita ini sudah mengalami crack atau belum. Nah, syarat terjadinya crack itu adalah kondisi di mana MA itu lebih besar daripada M crack. Nah, jadi kalau misalnya nilai M crack-nya itu sendiri, jadi kan kita perlu ngitung M crack-nya ya. Ya, kalau M crack-nya ini tuh berdasarkan SNI 2847, bisa dicek sendiri atau bisa juga dibuka di buku Nawi di bagian defleksi. Saya lupa dia di bab berapa, tapi bisa dicek sendiri di Nawi. Jadi M crack itu rumusnya itu seperti ini. Jadi I gross itu udah kalian hitung kan inersia gross-nya dari penampang balok kalian berapa. Ini Y top dari balok kalian berapa, akar Fc prime, P ini pakai P efektif. Jadi di rumus ini kita pakai P efektif. P efektif kan kalian juga udah dapat ya dari perhitungan bab 5 sebelumnya, di progres sebelumnya. Jadi ini tuh setelah dia mengalami berbagai macam loss kan kalian dapat P efektif tuh. Di sini pakai P efektif, terus dipakai A, ini luas penampang dari girder kita, lalu dikali P di ini mutlak ya. Ini ada dalam kurung lagi harusnya. Dan dikurang PE dikali dikali YB. Itu eksentrisitas daripada tendon kita per inersianya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah hitung M crack-nya, lalu kita hitung MA-nya gitu. Supaya kita tahu apakah MA ini lebih besar atau lebih kecil daripada M crack. Nah, MA ini itu rumusnya adalah tinggal 1/8 dikali W net L kuadrat, di mana W net itu adalah WP total dikurang Q dead load. Jadi WP total itu
bisa dihitung. Jadi kan di sini ada WP total dikurang Q dead load ya. Q dead load itu adalah gaya akibat beban sendiri saja, yaitu luas penampang non-komposit dikalikan massa jenis beton. Jadi Q ideal ini adalah sama dengan luas penampang komposit dikali massa jenis beton. Non-komposit dikali massa jenis beton. Ya, dan WP total ini adalah PI, ini adalah artinya PJ untuk masing-masing tendon. Jadi kan kalau misal kalian pakai 3 tendon, itu ada PJ1, PJ2, PJ3. Nah, dimasukin aja ke rumus ini gitu. Nah, nanti tinggal dijumlahin, dimasukin, dapetin rumus WNET-nya gitu ya. Setelah dapat rumus WNET-nya, masukin ke rumus MA, yang mana kalau kalian udah dapat MA, kalian ngecek apakah MA kalian lebih besar daripada M crack. Apabila MA kalian lebih besar daripada M crack, maka itu adalah kondisi di mana beton kalian telah mengalami crack. Yang mana dalam rumus ini kalian harus menggunakan inersia efektif. Yang mana inersia efektif itu bisa kalian pakai langsung dari rumus ini aja. Yang ini udah saya lampirin di sini. Nah, kalau misalnya MA-nya itu lebih kecil daripada M crack, itu artinya belum terjadi retak, belum terjadi crack, jadi kalian bisa pakai momen inersia gross saja pada rumus defleksi ini. Jadi ini langsung igros saja kalau misalnya MA kalian itu lebih besar daripada M crack gitu ya. Terus udah kalau misalnya kalian udah hitung defleksinya, kalian cek apakah dia lebih besar daripada L per 240 atau enggak. Harus lebih kecil daripada L per 240. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah itu adalah defleksi jangka pendek. Jadi defleksi jangka pendek itu adalah terbagi lagi ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu adalah saat konstruksi. Yang pertama yaitu adalah saat konstruksi, defleksi yang terjadi pada masa konstruksi di mana beton prategang telah mengalami immediate loss. Kan kalian kan juga udah ngitung ya di progres sebelumnya, kalian udah dapat immediate loss-nya berapa sehingga kalian mendapatkan nilai yang namanya P inisial, yaitu adalah P jacking yang telah mengalami reduksi gitu kan. Nah, kalian dapat tuh nilai P inisialnya. Nah, dari nilai P inisialnya ini kalian hitung WPI sama rumusnya kayak tadi. Kalau tadi kan pakai P jacking, sekarang pakai P inisial. Dapat ini dan sebagainya, kalian totalin aja WP-nya jadi berapa, lalu kalian hitung WNET-nya. Yang mana WNET itu adalah WP total dikurang WD. Yang mana WD ini adalah beban akibat daripada deadload dan juga SIDL. Jadi ini kalian dapetin dari sub. Kan kalian udah ngeluarin gaya dalamnya. Lalu kalian hitung pakai persamaan ini 8 dikali momennya berapa per L kuadrat, kalian dapat beban merata daripada akibat deadload dan SIDL itu berapa. Setelah itu kalian tinggal kurangin aja, jadi WNET sama dengan WP dikurang WD ya. Nah, setelah kalian dapat WNET-nya berapa, kalian langsung aja pakai rumus defleksi dan momen inersia yang digunakan sama seperti yang tadi udah dijelaskan. Jadi kalian di sini ngecek lagi apakah kalian udah crack atau belum beton kalian. Kalian cek lagi MA lebih besar daripada M crack atau belum. Kalau misalnya dia lebih besar, maka kalian pakai inersia efektif. Kalau misalnya lebih kecil, kalian pakai inersia gross aja. Nah, di sini kan defleksinya pakai WNET ya. Nah, bedanya WNET-nya sekarang dia ada kontribusi daripada SIDL dan juga WNET-nya itu adalah kontribusi dari P inisialnya aja gitu. Rumusnya sama dan dicek juga dari lendutannya itu tidak boleh lebih dari L per 240. Selanjutnya yang kedua itu adalah saat operasional. Nah, pada saat operasional defleksinya diakibatkan oleh seluruh beban total rencana. Jadi kan istilahnya adalah ketika selesai konstruksi maka kan masuk ke dalam masa layannya. Nah, di sini dalam masa layan ini kita perlu cek juga berapa nilai lendutan yang terjadi pada struktur beton prategang kita gitu. Dan definisinya adalah ketika sudah masuk masa operasional, maka beton prategang sudah mengalami time dependent loss, sehingga didapatkan nilai tegangan efektif yang tadi saya sebutkan. Jadi kan tahapannya adalah ketika kalian sudah dapat kalian awal pertama kali kan kita ngejacking dulu tuh. Setelah dijacking ada immediate loss, didapatkanlah P inisial. P inisial nanti akan dihitung lalalala kita dapat time dependent loss, itu namanya P efektif. Nah, P efektif inilah yang digunakan untuk pengecekan saat operasionalnya gitu. Sama caranya tinggal dihitung aja WP-nya berapa pakai P efektif, lalu dimasukin lagi ke WNET rumusnya sama,
Tapi karena kalau di konstruksi tadi kan dia cuma pakai kombinasi daripada dead load dan SIDL. Kalau misalnya untuk operasional ini dia pakai kombinasi dari seluruh total beban yang digunakan. Kalau dalam hal ini kalian bisa langsung pakai aja momen total akibat beban lain satu gitu. Hitung Q totalnya berapa, kalian bisa hitung W totalnya berapa, tinggal WP total dikurang Q total, lalu kalian hitung aja batas defleksinya pakai persamaan yang tadi lagi gitu. Yang 5 W net dan lain sebagainya ini. Lalu kalian hitung aja batasnya berapa. Dihitung defleksinya dan nggak boleh lebih dari batas L/24. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah defleksi jangka panjang. Yang mana defleksi jangka panjang ini biasanya itu lebih disebabkan akibat adanya creep atau susut gitu ya, rangkak creep dan lain ya, jangka panjang itu harusnya susut dan rangkak. Nah, untuk langkah-langkah dalam perhitungan defleksi jangka panjang ini, jadi kalian hitung dulu yang namanya lambda delta, itu rumusnya adalah C per 1/50 row action. Jadi C itu adalah faktor tegangan waktu yang bernilai 2, ini kalian langsung pakai 2 aja, nggak apa-apa. Lalu sedangkan row action itu ya adalah rasio tulangan tekan pada beton prategang, yang mana ini didapetin dari bab 8. Jadi nanti kan bab 8 kalian desain tuh pendulangannya gimana. Kalian dapatkan tulangan tekannya berapa, rasio pendulangan tekannya itu adalah row action gitu kan. Nah, setelah itu, hitunglah berapa besar defleksi akibat setelah mengalami creep, yang mana tinggal delta creep itu sama dengan lambda delta dikali delta akibat dead load plus SIDL. Selanjutnya, untuk menghitung defleksi jangka panjang juga harus disertakan defleksi akibat beban hidupnya, di mana nilai dari defleksi beban hidup itu adalah tinggal delta total dikurang delta dead load plus SIDL. Dihitung aja tinggal pakai persamaan ini gitu ya. Ini kan ini tinggal 5, ini sebenarnya sama-sama aja rumusnya, semuanya rumus delta itu, cuman beda di kombinasi beban yang ditinjau aja. Jadi kalau kalian ngerjain ini perhatiinnya di bagian itunya aja gitu kan. Nah, lalu kalian cek untuk defleksi beban hidupnya dulu. Beban hidupnya ini nggak boleh lebih dari L/360. Setelah itu, kalian hitung defleksi jangka panjang. Jadi, defleksi jangka panjang itu adalah defleksi yang diakibatkan akibat creep ditambah dengan defleksi akibat daripada live load dikurangi dengan defleksi P efektif total. Jadi kan ini adalah kontribusi dari prategang kita, yang mana prategang itu pasti kan mau bertujuan untuk mengurangi defleksi kita. Makanya di sini minus gitu ya. Nah, tinggal dihitung aja dan sebagainya, dan batas defleksinya tidak boleh lebih dari 480. Untuk beton balok prategangnya itu aja girder kita. Terus masuk ke perhitungan defleksi pelat. Yang mana defleksi pelat ini nilai defleksinya kalian langsung ambil aja dari berapa lendutan maksimum di pelat kalian gitu ya. Berapa lendutan maksimum di pelat kalian ambil aja langsung, terus kalian ceklah defleksi tersebut apakah lebih besar atau lebih kecil daripada L/40. L itu adalah panjang bentang cantilever, atau dalam hal ini tuh misal kalian kan pelat kalian kan punya jarak ya, misal di sini ada girder, sini kan ada sorry jelek, ini kan ada girder, terus di sini kan ada girder ya, ada girder juga kan, pelat kan kali ini nih kayak gini, pelat kan kali gini kan. Nah, jadi jarak antar pelat ini aja kalian hitung itu L-nya berapa, kalian ambil yang paling konservatif berapa, supaya menghasilkan delta izin yang paling kecil gitu. Lalu kalian cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Itu yang bagian defleksi ya, cuman itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau di bagian defleksi pentingnya kalian perhatiin aja untuk bagian ini dia pakai kombinasi bebannya yang apa, kombinasi bebannya apa. Tapi kalau dalam langkah-langkahnya sebenarnya sama-sama aja, cuman beda di kombinasi bebannya aja. Selanjutnya masuk ke bab 8, itu adalah desain penampang kondisi ultimate atau LRFD-nya. Nah, langkah pertama, kalian coba keluarin gaya dalam kondisi ultimate-nya dulu. Jadi momen ultimate yang dihitung dari masing-masing load pattern dikalikan faktor beban. Jadi di sini kalian keluarin aja beban MS-nya, MA, BGT plus BTR, truknya berapa, momen tidak terfaktornya, terus kalian kali sama faktornya ini. Ini sama kok dengan kombinasi pembebanan, langsung kalian hitung aja ini berapa gitu kan. Sama lah ini, hitung tinggal dijumlah-jumlah aja. Nah, setelah kalian dapat gaya dalamnya, maka kalian lakukan desain penulangan lentur girder dulu yang pertama.
Jadi di sini ya, kalau 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 saya sih coba mengasumsikan tulangannya itu tulangan tarik sama tekannya itu sama aja. Jadi tulangan tekan sama dengan tulangan tarik. Lalu kita hitung luas tulangan minimumnya. Ini sebenarnya sama kayak penulangan balok biasa sih, beton-beton biasa. Tinggal dicari AS minimumnya berapa, lalu kita hitung berapa besar tegangan yang gaya tarik yang diakibatkan oleh tendon. Ini caranya nanti dijelasin lebih lanjut, ada contohnya, saya kasih contohnya. Gaya tarik pada tendon, lalu gaya tarik pada gaya tarik pada tulangan tarik, gaya tekan pada tulangan tekan, gaya tekan pada beton, lalu kalian hitung resultan gayanya dan hitung momennya. Jadi kurang lebih sama. Kan untuk kita menghitung momen itu kita perlu gaya tekan betonnya berapa, gaya tekan dari tulangan tekannya berapa, gaya tarik dari tendonnya berapa, gaya tarik dari tulangan tariknya itu berapa. Lalu kalian hitung berapa momen yang disediakan daripada penampang kita gitu kan. Contohnya tuh gini kurang lebih. Nah, jadi pertama-tama kalian asumsikan aja dulu selimut beton kalian berapa. Kalau di sini saya pakai 50 mm, lalu saya coba pakai diameter tulangan yang dipilih itu 22 mm gitu. Lalu sengkangnya 10 meter, tinggal dihitung D-nya berapa. Itu tinggal 2.500 dikurang 50, dikurang tulangan per 2 dikurang sengkangnya berapa. Ini sama seperti ngitung D biasa sih. D itu kan jarak daripada serat atas ke sumbu tulangan tarik. Lalu kalian hitung luas tulangan minimumnya sama kayak pakai persamaan yang ini tadi, yang AS minimum. Setelah itu kalian tentukan jumlah tulangan yang akan kalian pakai. Ini kan salah satu caranya itu tinggal AS minimumnya dibagi luas area dari tulangan kita kan. Ini 1/4 pi D kuadrat. Nah, jadi kalian dapat tuh berapa berapa tulangan tekan yang kalian pakai dan berapa AS design kalian gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini tuh adalah ada proses iterasi di mana kalian harus menentukan di mana soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, misal saya asumsikan aja dulu C-nya berapa gitu ya. C-nya 1392 ini hasil dari Golsik sih. Tapi kalian kan langkah pertama kalian asumsikan dulu misal 1000 atau 1300 gitu. Lalu setelah itu kalian hitung dulu pertama-tama kalian hitung dulu regangan pada tendonnya. Jadi ini akan dilakukan perhitungan untuk masing-masing tendon. Jadi kalian harus hitung misal kalau kalian pakai 3 tendon maka kalian akan punya tiga tendon dengan tiga regangannya, tiga regangan dari 3 tendon gitu kan. Nah, langkah pertamanya yang pertama kalian hitung FPE-nya yaitu adalah PEI, itu ini adalah P efektif untuk satu tendon. Jadi kalau misal kalian pakai 3, P efektifnya dibagi 3 gitu. Tinggal dibagi AP design itu kalian kan tentuin ini di bagian progres sebelumnya. Kalian dapat FP terus hitung regangan EPE. Jadi kalau regangan tendon itu terdiri dari EPE, ECT. Saya agak lupa definisinya masing-masing ini, tapi itu bisa dicari kok ada. Jadi ini akibat, kalau nggak salah ini akibat pre-stressnya, ini akibat bebannya, dan ini akibat bebannya, dan ini akibat apanya gitu. Agak kurang, saya kurang ingat itu definisinya apa. Tapi intinya adalah kita hitung EPE-nya dulu, tinggal FP dibagi modulus elastisitas daripada tendon kita, strain kita kan 195.000 ya. Dapat EP-nya berapa, EC-nya pakai rumus ini aja langsung. Ini straightforward aja sih. Kalian ikutin aja cara-caranya. Hitung, kalian dapatlah regangan tendon kalian berapa gitu totalnya. Selanjutnya kalian coba cek regangan pada tulangan kalian. Jadi kan ada tulangan tarik dan tulangan tekan. Yang mana tulangan tarik ini akan berkontribusi pada gaya tarik kita dan juga tulangan tekan akan berkontribusi pada tulangan tekan kita. Nah, kalian cek aja tulangan tarik kalian regangannya berapa dan kalian cek regangan tersebut udah lebih besar daripada 0,002 itu atau lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar dari 0,02 berarti Fs-nya itu sudah sama dengan sudah mengalami leleh, diambil sama dengan FY itu 420 MPa kalau kalau di saya kemarin. Tapi kalau di kalian coba dicek lagi F yield-nya berapa gitu kan yang dipakai. Dan selanjutnya untuk tulangan tekan sama kalian cek lagi apakah dia udah lebih besar atau lebih kecil daripada FS-nya. Itu adalah 0,002. Kalau misalnya kalian lebih kecil itu kita pakai rumus regangan dikali modulus elastisitas buat dapetin F-nya berapa gitu. Selanjutnya
kita hitung gaya tariknya. Jadi kan gaya tarik itu ada kontribusi dari gaya tarik tendon dan juga gaya tarik tulangan. Nah, gaya tarik tendon itu kalian bisa hitung dengan rumus FP ini. FP itu sama dengan ini EP dikali modulus elastisitas daripada tendon dikali regangan total tendon A plus 1 min A 1 plus B dikali epsilon P itu regangan tendon di pangkat 1/C. Jadi nilai-nilainya ini sebenarnya udah saya kasih harusnya. Nah, ini A-nya itu 0,0332, B-nya 114, C-nya 12. Jadi itu emang udah diturunin persamaannya. Kalian dapatlah berapa tegangan tariknya dan kalian tinggal kalikan aja sama sama luas tendonnya, dan dapatlah gaya tarik tendonnya itu berapa. Kalau gaya tarik tulangan sama tinggal ASFY aja. Kalau misalnya tulangan itu berapa gitu. Selanjutnya kalian hitung gaya tekan tulangan. Gaya yang pertama kan dari tulangan tekannya. Jadi tulangan tangan sama aja sebenarnya ASFY juga dapat berapa kilonewton. Tekan selanjutnya itu kontribusi gampang kita ngitung daripada compression dan tension kalian. Jadi inilah yang saya bilang tadi iterasi gitu. Kalau misalnya belum sama, kalian iterasi lagi nilai C-nya berapa, iterasi sampai dia errornya benar-benar kecil. Kalau saya sih 0,01% udah oke lah. Dan kalian dapat nilai C-nya, lalu kalian tinggal hitung deh persamaan kapasitas momennya sama kayak hitung momen biasa. Tinggal apa tadi persamaannya? Ini, Mn sama dengan Cc dikali D min A per 2 dan sebagainya gitu-gitulah. Sama aja intinya. Lalu kalian Pi-nya, kalian lihat dari regangan total kalian berapa. Regangan totalnya, kalian pakai Pi-nya 0,9, 0,7, atau 0,65. Lalu kalian cek apakah nilai momen kalian itu, Mn kalian udah lebih besar daripada Mu-nya, momen ultimate-nya. Kalau udah oke, berarti udah oke. Kalau enggak, berarti tulangannya either ditambahin atau gimana. Selanjutnya, kalau udah penulangan lentur, kita masuk ke penulangan geser. Jadi penulangan geser itu langkahnya yang pertama kalian cari dulu gaya geser ultimate di ujung peretakan. Jadi kalian ambilnya ini dari sub gitu ya. Paling besarnya berapa di ujung peretakannya. Lalu kalian cari gaya geser ultimate di mana di titik DP per 2. Ini bisa kalian dapat dari sub juga atau bisa kalian dapat dari interpolasi linear aja. Jadi kan kalau nggak salah kalian ada ngeluarin tuh gaya dalam geser ultimate dari 0 1/4 bentang, setengah bentang, 3/4 bentang, sampai 1 bentang gitu kan. Kalian interpolasi aja juga bisa, atau kalian langsung ambil daripada sub juga nggak apa-apa, sama aja kok. Nah, kalian DP-nya itu dari maksimum dari kedua persamaan ini. Jadi Hamin cover kalian kan berapa tadi? Ini tinggi 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 pertegang kalian berapa? Atau 0,8 dari tinggi pertegang kalian berapa? Selanjutnya kita tentukan kapasitas geser penampang girder itu, yang mana adalah yang terkecil dari kuat geser akibat geser lentur atau VCI dan juga akibat geser murni atau VCW. Nah, jadi kalau kapasitas geser lentur murni, kalian bisa langsung pakai persamaan ini aja. Jadi persamaan ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama, VD itu merupakan gaya geser yang terjadi di ujung bentang prestress. Jadi kalian cek juga berapa VD di ujung bentang prestress akibat berat sendiri. Jadi akibat detot aja. Dan juga nilai MCR dapat digunakan dari persamaan ini. Ini MCR-nya pakai persamaan ini aja. Ini straightforward juga. Ikutin aja lah, cara-caranya juga sama kok. Tinggal dapat kalian dapat berapa VCI-nya gitu kan. Lalu selanjutnya yang kedua, itu kan ada akibat geser murni. Geser murni persamaannya tuh ini, PCW sama 0,29 lambda FC prime, akar FC prime tambah 0,3 FC prime bar, BW dikali DP ditambah VP. Ini juga udah ada FC bar itu apa? FC bar itu apa? P efektif per A konkret. VP-nya itu apa? P efektif dikali tan theta, di mana theta ini adalah turunan dari persamaan eksentrisitas dari tendon kalian gitu kan.
Udah, habis itu pendulangan geser sama pendulangan geser kayak biasanya. Tinggal VS sama dengan VU per P dikurang kontribusi daripada konkrit kita. Tinggal dihitung S-nya sama dengan AS dikali FY dikali DP per VS, alala dihitung S maksimumnya berapa, spasi sengkangnya, dan juga luas tulangan minimumnya berapa. Lalu kalian selesai untuk pendulangan gesernya. Selanjutnya itu penulangan pelat. Penulangan pelat ini sebenarnya sama aja kayak penulangan balok langkah-langkahnya. Cuman di sini kalian ambil aja B-nya itu sama dengan 1000 gitu. Jadi sama kayak balok kan, kalau biasanya balok kita punya B sama H kan. Nah, di sini dipakai B-nya 1000 aja. Lalu tulangan lenturnya diambil dari momen yang didapatkan dari sub gitu. Langkah-langkahnya juga sama. AS minimumnya ini aja yang beda kayaknya. Tapi intinya sama. Oke, untuk progres itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Kalau yang agak kurang jelas tadi bisa ditanyain aja. Kamu mau nanya dong. Ya, Itu kan pakai metode strain compatibility ya buat hitung momennya. iya. Itu rumus FP-nya datang dari mana ya? FP yang mana? Yang tadi ada A, B, Ini, ya A, B, ini A. tuh ya ini ya. Ini tuh sebenarnya udah nggak tahu sih. Kalau kalau saya sih dulu diajarinnya sama Pak Bambang sih langsung keluar aja gitu. Jadi ini. Nah, ini itu slide Pak Bambang kan. Jadi Pak Bambang itu langsung ngasih aja gitu persamaan eh mana ya? Bentar. Itu. Tuh, jadi Pak Bambang tuh emang udah biasanya sih kalau kita diajarinnya dulu pakai FP-nya itu langsung dari persamaan ini aja gitu. Dan saya juga lupa sih dia pernah ngajarin penurunannya atau enggak, tapi kalau kalau menurut saya sih langsung dipakai aja gitu. Gitu sih paling kalau ngejawabnya. Kak mau nanya itu mastiin aja itu rumusnya itu tuh untuk mengestimasi kurva tegangan-regangannya kan ya Kak? Yang mana? Yang rumus dari Pak ya yang ada A, B, C itu. Iya, iya. Iya, iya bener. Oh oke. Buat ngecek kapasitas kan nanti. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi mungkin? Jadi ini mungkin agak beda ya sama cara yang diajarin sama Pak Erwin di kelas ya. Kalau kemarin kita ada belajar juga kan asistensi. Jadi kalau misalnya dari asistensi karena kami lebih familiar pakai persamaan ini sih, jadi kita menyarankan pakai cara yang ini juga. Tapi kalau mungkin kalian misalnya lebih ngerti pakai cara yang diajarin di kelas juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian lakukan pengecekan aja. Sama aja sebenarnya intinya. Kak, mau nanya lagi Kak? Ya, kenapa? Batas lendutan tuh kan ada banyak ya, L per 240, L per 360, L per 480. Nah itu kita harus saklek ngambil yang di situ ya. Soalnya kan just in case nih apa batas syarat lendutannya nggak lolos gitu, apakah kita boleh ngambil batas yang lebih tinggi gitu. Ya kalau misalnya ini yang disarankan yang ini dulu. Misalnya, tapi kalau kalian misalnya punya justifikasi karena kan itu masing-masing lendutan itu dia punya 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 justifikasinya sendiri kan kapan kalian boleh pakai L per 240, L per 360 dan sebagainya gitu kan. Di SN ini kan ada dijelasin tuh. Nah, selama kalian punya justifikasi kenapa kalian ambil itu sih sebenarnya saya sih terima-terima aja sih nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau ini yang di angka yang kami sarankan aja sih ambilnya 240 dan 480 gitu. Ini semuanya sebenarnya dari SNI juga sih semuanya. Cuman kalau misalnya kalian punya justifikasi kenapa kalian ambil
lendutan maksimumnya itu berapa, ya nggak apa-apa juga. Gitu sih. Oke, sip. Thank you, Kak. Oke. Ini saya tunggu sampai 443 kali ya. 445. Kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan, mungkin diudahin dulu aja. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa ke saya atau bisa ke asisten siapa aja juga terserah kalian. Kalian biasa nanyanya ke siapa. Mau ke Jovan, mau ke David, mau ke Javo juga nggak apa-apa. Untuk pengumpulannya sebenarnya sama ya, formatnya kayak biasa. Dokumen, laporannya dalam bentuk Word dan juga PDF. Dan juga Excel-nya berupa format Excel. Deadline-nya itu 1 minggu dari sekarang, itu 10 April 2359. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semangat. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Kasih Kak.